Dan pemirsa, untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut lagi mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan Menteri Agama Bapak Fahrul Razi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fahrul Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi kita sudah mendengarkan bersama konferensi pers yang dilakukan juga, dan pemerintah telah mengumumkan bahwa sebagai dampak dari pandemi corona akhirnya tidak diberangkatkan para calon jemaah haji di tahun ini. Kemudian pertimbangannya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak. Ya, pertimbangannya sampai dengan hari ini, sampai dengan pagi tadi, belum ada informasi dari Saudi Arabia yang menyatakan tentang selenggara haji itu diadakan atau diselenggarakan. Padahal pada sisi lain kita waktu sudah sangat mendesak. Tanda-tanda di lapangan memang Masjid Nabawi kemarin dulu lah mulai dibuka. Masjidil Haram belum, sama sekali belum dibuka. Kemudian kita kalau memang diadakan atau dinyatakan dimulai setelah katakanlah setelah hari ini, kita mungkin besok, lusa, seminggu lagi, kita sudah tidak mungkin lagi bisa melakukan persiapan dengan baik. Kita ancang-ancangkan rencana kami berangkat kloter pertama itu tanggal 26 Juni. Berarti udah dekat ya. Padahal kalau kita memang jadi berangkat, dalam situasi sekarang masih perlu karantina 2 minggu sebelum berangkat, karantina lagi di Saudi Arabia, karantina lagi pada saat kembali, membutuhkan waktu yang begitu panjang dan persiapan yang sangat panjang. Kita nggak siap lagi. Dan saya kira sangat mungkin ya, memang mungkin tidak diselenggarakan haji itu oleh Saudi Arabia. Mungkin, kita mengatakan kemungkinan. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada informasi sama sekali, meskipun kedutaan besar kita di Saudi terus mencoba menanyakan, belum ada sama sekali perkembangan. Hingga saat ini belum ada informasi sama sekali dari pihak pemerintah Arab Saudi begitu Pak. Tapi sejauh ini Pak, sebenarnya bagaimana komunikasi antara pihak pemerintah Indonesia untuk bisa menanyakan kepastian hal ini, mencoba berkali-kali kontak mungkin dengan pihak pemerintah Arab Saudi? Oh iya, boleh, baik kami yang langsung maupun kedutaan kita di sana juga bolak-balik kontak ya. Cuman diinformasikan ya hari ini, mungkin kemarin ya, dulu mulai Nabawi dibuka gitu ya. Tapi lain haji belum ada perkembangan. Masjidil Haram bagaimana? Belum ada. Pada saat kami mengirimkan tim ke lapangan juga, sekadar ada tanda-tanda, tapi nggak sama sekali tidak signifikan gitu ya. Sehingga kami untuk meyakinkan, kami bilang ya, coba kamu video call dari sana, coba lihat ya, memang tidak ada persiapan yang signifikan ya. Baik Pak Fahrul Razi, kalau kita mengetahui ini, memang para calon jemaah haji ini akan merasakan sedih, kekecewaan, karena memang tidak bisa berangkat di tahun ini. Lalu bagaimana kompensasi untuk mereka Pak? Mungkin bisa dijawab, tapi setelah jeda berikut ini Pak, kita akan istirahat sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Pemirsa, selain sudah tersambung tadi, tentunya kita sudah sempat bercakap-cakap dengan Menteri Agama Bapak Fahrul Razi. Di samping saya juga sudah hadir narasumber lainnya, Dr. Ede Surya Darmawan, yang merupakan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat atau IAKMI, dan juga tergabung dalam tim pakar gugus tugas COVID-19. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ede. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dasar pengambilan keputusan dari Pak Menteri Agama yang menjelaskan kepada kita bahwa ini merupakan keputusan yang harus diambil walaupun berat dan susah memang, tapi ini merupakan konsekuensi dari adanya pandemi corona ini. Begitu dokter. Nah, ini juga yang mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut lagi. Sebenarnya kemungkinan apa yang akan bisa terjadi saat andai kata ada ibadah haji dilanjutkan ataupun dilakukan, jutaan dari umat muslim dari seluruh dunia berkumpul di tempat yang sama, dokter. Jadi yang pertama barangkali kita prihatin ya, dan sangat sedih tahun ini umat Islam Indonesia karena belum mendapatkan pengumuman resmi dari pemerintah Saudi tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Memang kalau dari sudut pandang penularan, ibadah haji itu kan begitu dekat ya antar orang, terutama pada saat misalnya tawaf, kemudian sa'i, dan juga pada saat sholat jamaah, itu jutaan bertumpuk. Di sisi lain barangkali pemerintah Saudi belum memiliki prosedur seperti apa kalau melaksanakan ibadah haji di saat pandemi COVID seperti ini. Sementara kita misalnya harus menjaga jarak, physical distancing setidaknya 1-2 meter, katakanlah 1,5 meter. Apakah kemudian dengan demikian misalnya volume jamaahnya dibatasi, itu juga akan susah negosiasi antar negara. Barangkali bisa jadi pilihan Menteri Agama, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini sebuah pilihan yang bijak, karena sudah lebih mendahulukan preventif dan lebih mendahulukan kepentingan kesehatan dahulu barangkali ya, karena
sebagai umat Islam barangkali kita juga tahu ketika situasi tidak aman, tidak mendukung, maka melaksanakan haji itu menjadi turun, bukan lagi wajib, walaupun itu mampu, tapi karena tidak aman menjadi tidak wajib. Nah, barangkali ini pilihan yang sudah dipertimbangkan oleh Menteri Agama dan Pemerintah Republik Indonesia. Baik, kita juga sudah terhubung dengan salah satu calon jamaah haji yang memang batal berangkat, yaitu Ibu Siti Arwah yang berada di Jombang, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Bu Siti. Selamat malam, waalaikumsalam. Bu Siti tadi sudah mendengarkan bagaimana informasi diberikan oleh Pak Menteri Agama bahwa memang batal atau tidak bisa diberangkatkan calon jamaah haji tahun ini. Bagaimana Bu tadi reaksinya setelah mendengar hal tersebut? Iya betul ya, kapannya sudah diundur, sudah kan ditunda, saya sudah siap. Ibu sudah siap berangkat, Bu? Sebetulnya saya berangkat juga siap ditunda. Jadi Berangkatnya juga siap, terus sekarang ini ada halangan ya diundur, ditunda, saya juga siap ditunda. baik, jadi waktu kemarin sempat ada kabar awal-awal dari masalah pandemi corona ini, Ibu sudah mulai menduga-duga ya Bu, bahwa ini jangan-jangan karena ini bisa berakibat kepada haji yang tidak akan diberangkatkan, begitu ya Bu ya, sempat Bu ya? Iya betul sekali. Betul Baik. sekali, saya sudah merasa kalau ada pembatalan tahun depan insya Allah berangkat. Bu Siti rencananya berangkat dengan siapa saja Bu? Saya dengan anak saya kandung. Berdua? Yang mendampingi saya, anak saya kandung. Baik, Bu Siti ini sudah daftar berapa lama? Kalau saya daftarnya insya Allah 9 tahun. 9 tahun yang Tahun lalu Bu? 2011. Dari 2011? Iya. Baik, kemudian ketika tadi mendengarkan informasi dari pemerintah, dari Menteri Agama, sudah langsung berdiskusi juga dengan anak ya Bu ya? Bahwa Iya. ternyata... Ternyata ada pembatalan dari kementerian. Sudah kan langsung ke KBI ya, saya kan juga ngabari gitu Bu. Baik, Ibu mohon maaf, ini kalau boleh tahu usianya berapa Bu saat ini? Waktu? 40, kemudian anak yang akan menemani usianya? Iya, anak saya yang nomor 1. Baik, anaknya berapa Bu? Anaknya saya itu tinggal 2, yang anak nomor 1 sama nomor 4. Baik, yang anak pertama Bu yang akan berangkat usianya berapa Bu? Usianya sudah insya Allah 43 tahun. Baik, Pak Falrul Rozi, ini kita sudah mendengarkan suara dari salah satu calon jamaah yang memang gagal berangkat di tahun ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana kemudian sistem kompensasi apa yang akan diterima oleh para calon jamaah haji yang batal berangkat tahun ini Pak? Ya, satu saya senang bahwa Ibu menyadari ya. Saya kira memang situ pilihan Bu, nggak ada pilihan lain yang bisa kita lakukan ya. Saya terima kasih Ibu sangat maklum tentang ini. Kemudian nanti tahun depan Ibu otomatis kembali menjadi jemaah haji tahun 1442 tahun 2021 ya. Nah, mohon maaf kalau saya sebut ya. Kalau kemudian ada yang diantara jemaah itu ada yang berhalangan tetap, maka nomor porsinya bisa diserahkan kepada suami atau istri atau anak kandung atau semua itu berdasarkan surat pernyataan resmi dari keluarga gitu ya. Kemudian masalah uang-uang yang telah disetorkan itu kalau Ibu ambil kembali, kalau pelunasan BP-nya ya, bukan setoran awalnya, pelunasan BP-nya Ibu butuh, Ibu boleh ambil kembali. Tapi kalau tidak akan dikelola di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan manfaatnya diberikan kembali kepada Ibu untuk tahun depan. Dan manfaat ini diberikan kepada perorangan, bukan kepada ya. Pak Farul, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi karena ini sepertinya menjadi pertanyaan besar kita semua termasuk para calon jamaah haji yang batal berangkat Pak. Bagaimana penggunaan dari dana untuk keberangkatan haji tadi Pak? Pengolahannya seperti apa? Oke, itu dikelola secara terpisah di Badan Pengelola Keuangan Haji. Manfaatnya dikembalikan kepada jemaah itu nanti pada saat dia mau berangkat tahun depan. Tapi kalau beliau-beliau itu mau ngambil kembali uangnya boleh gitu ya. Nanti manfaatnya itu diberikan bukan ke kolektif, kepada perorangan. Kenapa?
Karena memang visa pelunasan itu bervariasi, mulai 6 juta sampai 18 juta. Artinya ada yang biaya pelunasan macam Aceh paling kecil, dia 6 juta. Tapi di Makassar ada yang sampai 18 juta. Jadi biaya manfaat nanti dikembalikan, nilai manfaatnya kepada mereka sesuai dengan dananya gitu ya. Jadi sangat-sangat adil, itu yang kita lakukan. Baik, Pak Farul Rozi, kalau jamaah atau calon jamaah pada tahun ini yang tidak jadi berangkat akan diberangkatkan pada tahun depan, artinya akan begitu banyak jamaah dari Indonesia yang berangkat, Pak, yaitu yang jatah pada tahun ini dengan tahun depan. Apakah pemerintah nanti juga akan meminta tambahan kuota, Pak, jatah pemberangkatan calon jamaah haji untuk tahun depan ke pemerintah Arab Saudi? Iya, kalau permintaan tambahan kuota pasti selalu kita lakukan setiap saat. Tapi kemungkinan peluang tambah kecil. Kenapa kecil? Karena kita paham lah, yang sudah pernah haji pasti paham. Di Mina itu tempatnya sangat sempit. Kita untuk tiduran pun susah gitu ya. Jadi kalau penambahan jumlah kuota misalnya, ya mau di mana, bagaimana tinggalnya di Mina. Kecuali pemerintah Saudi Arabia mengadakan modifikasi, misalnya tentang, saya dengar akan ada kemah bertingkat dan sebagainya ya. Kalau tidak ya memang sulit untuk tambah kuota. Baik, artinya ini akan mempengaruhi begitu ya Pak untuk jadwal keberangkatan jamaah haji di tahun-tahun berikutnya ya? Ya kalau nggak ada tambahan kuota berarti yang tahun ini menjadi tahun depan, yang tahun depan menjadi tahun depannya lagi bagi saya. Baik, akan semakin mundur begitu ya? Iya, mundur semua. Baik, Ibu Siti ini mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Pak Menteri Agama. Mungkin ada yang disampaikan? Ya, gimana ya Bu? Ya pokoknya saya ya siap, saya diundur, saya siap. Iya. Memang itu sudah tatanan negara. Iya. Baik, Pak Menteri tetap bersama kami karena kami nanti juga masih akan berbincang-bincang dengan calon jamaah haji lainnya. Nah, Bu Siti terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu tentunya bersama kami, sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga sehat selalu Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu Siti. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.